Ini adalah pembangkit listrik tenaga surya terbesar di dunia, yang dibangun oleh Tiongkok, senilai 4,5 triliun rupiah. Berbeda dengan pembangkit listrik tradisional, pembangkit listrik ini tidak dibangun di atas tanah, melainkan seluruhnya mengapung di atas air. Ada ribuan panel fotovoltaik yang mengapung di perairan seluas hampir 13.000 hektar ini. Listrik yang dihasilkan di sini setiap hari cukup untuk menunjang konsumsi listrik harian 700.000 orang. Kapasitasnya hampir dapat memenuhi seluruh kebutuhan listrik di kota berukuran sedang. Lalu mengapa pembangkit listrik ini harus dibangun di atas air? Akankah pembangkit listrik tenaga listrik terapung sebesar itu akan menyebabkan polusi air? Jika Anda menyukai konten video kami, silakan klik untuk berlangganan, agar Anda dapat menerima semua konten video terbaru kami. Sekarang, mari masuk ke topik hari ini. Dalam beberapa tahun terakhir, fenomena cuaca ekstrim yang disebabkan oleh pemanasan global, pencemaran laut, dan emisi industri semakin sering terjadi, dan menjadi topik hangat yang menjadi perhatian masyarakat internasional. Dihadapkan pada peringatan dari alam berulang kali, manusia terpaksa memulai reformasi diri yang luas. Saat ini, banyak negara di dunia telah mulai menjadikan pengurangan emisi karbon sebagai inti strategi pembangunan mereka. Misalnya, Uni Eropa bukan hanya salah satu negara pertama yang menetapkan target pengurangan emisi jangka panjang, namun kini memiliki 11 negara anggota yang telah menetapkan tahun-tahun tertentu untuk mencapai netralitas karbon. Menurut data terbaru pada tahun 2023, pembangkit listrik energi terbarukan di Uni Eropa sudah menyumbang 44% dari total pembangkit listrik, di mana tenaga angin dan surya menyumbang 27%, yang merupakan rekor tertinggi. Selain itu, beberapa negara di Asia juga aktif mengembangkan pembangunan rendah karbon dan tujuan netralitas karbon, termasuk Tiongkok. Sebagai negara dengan jumlah penduduk lebih dari 1,4 miliar jiwa, Tiongkok telah menyadari pentingnya energi terbarukan sejak dini, sehingga mereka telah menginvestasikan upaya besar di bidang energi angin dan pembangkit listrik tenaga fotovoltaik surya. Pada tahun 2012, pemerintah Tiongkok menginvestasikan 4,5 triliun rupiah untuk pembangunan pembangkit listrik tenaga fotovoltaik Talatan di Gurun Provinsi Qinghai. Proyek ini mencakup area seluas 78.000 km persegi, setara dengan luas 10.000 lapangan sepak bola. Pada tahun 2018, Tiongkok menyelesaikan proyek ambisius lainnya di Gurun Kota Dunhuang, Provinsi Gansu, Dunhuang. Pembangkit listrik ini terdiri dari 80.000 cermin, dan merupakan salah satu basis pembangkit listrik fototermal terbesar di Asia. Dalam kondisi segala cuaca, pembangkit listrik Dunhuang CSP dapat menyediakan listrik hingga 100 MW, dengan pembangkit listrik tahunan sebesar 390 juta kilowatt per jam. Tentu saja, industri fotovoltaik Tiongkok tidak hanya mempunyai dampak besar di dalam negeri, namun teknologi produksinya yang canggih dan efektivitas biayanya juga menduduki posisi terdepan di dunia. Menurut data Badan Energi Internasional tahun 2023, ekspor produk fotovoltaik Tiongkok mencapai 760 triliun rupiah. Khususnya di Eropa, modul fotovoltaik Tiongkok menguasai sebagian besar pasar, dengan ekspor ke Eropa menyumbang 90% dari permintaan pasar, dengan nilai ekspor mencapai 209 triliun rupiah. Inovasi Tiongkok di bidang pembangkit listrik fotovoltaik tidak berhenti. Mereka bahkan telah memperkenalkan teknologi revolusioner membangun pembangkit listrik fotovoltaik skala besar di atas air. Di selatan Fuyang, Anhui, Tiongkok, terdapat salah satu pembangkit listrik fotovoltaik terapung terbesar di dunia. Proyek ini dimulai pada tahun 2017, dengan total investasi sebesar 2,9 triliun rupiah.
Seluruh pembangkit listrik fotovoltaik terapung ini dibangun di area amblesan pertambangan batubara seluas 13.000 hektar, menggunakan 1,2 juta modul fotovoltaik. Proyek besar ini mencakup area yang setara dengan 1.300 lapangan sepak bola. Pembangkit listrik tersebut akan selesai dibangun dan terhubung ke jaringan listrik dengan kapasitas penuh, sehingga menjadi pembangkit listrik fotovoltaik terapung terbesar di dunia. Pembangkit listrik fotovoltaik ini terdiri dari 122 susunan fotovoltaik ultra besar, dengan total kapasitas terpasang 650.000 kW. Setiap tahun, pembangkit listrik tersebut menghasilkan rata-rata 700 juta kilowatt listrik per jam, dan suplai listrik hariannya cukup untuk memenuhi kebutuhan listrik 700.000 orang. Hal ini setara dengan menghemat sekitar 220.000 ton batu bara, dan mengurangi emisi karbon dioksida sekitar 580.000 ton per tahun. Selain itu, pembangkit listrik tenaga fotovoltaik terapung ini tidak hanya dapat meningkatkan efisiensi pembangkit listrik dan mengurangi penguapan air, tetapi juga membantu melindungi ekosistem perairan dan meningkatkan keanekaragaman hayati. Dalam transformasi struktur energi di kawasan Sungai Yangtze, Tiongkok, pembangkit listrik tenaga fotovoltaik terapung memainkan peran yang tidak dapat diabaikan. Oleh karena itu, setelah memiliki pengalaman sukses sebelumnya, Tiongkok segera membangun pembangkit listrik fotovoltaik terapung baru. Di Provinsi Shandong, Tiongkok, 2 proyek pembangkit listrik tenaga surya fotovoltaik berjalan dengan baik, termasuk proyek pembangkit listrik fotovoltaik terapung di Waduk Dingzhuang dan pembangkit listrik fotovoltaik di Teluk Laizhu, Kota Yantai. Yang paling menarik untuk disebutkan adalah pembangkit listrik di Teluk Laizhu yang merupakan proyek penting. Rencananya, pembangkit listrik tersebut akan dibangun mulai awal Januari 2024 dengan luas total 6,44 km persegi dan terdiri dari 121 sub-array fotovoltaik. Proyek ini tidak hanya berskala besar, tetapi juga salah satu proyek fotovoltaik lepas pantai gelombang pertama di Provinsi Shandong, Tiongkok, dengan kedalaman air terdalam, konstruksi tersulit, dan kondisi pengembangan paling rumit. Proyek ini mencerminkan kemampuan canggih Tiongkok dalam hal teknologi fotovoltaik lepas pantai. Diharapkan setelah selesai dibangun, pembangkit listrik Teluk Laizhu dapat menghasilkan 690 juta kilowatt listrik per tahun, yang setara dengan pengurangan konsumsi batubara sekitar 207.000 ton, dan pengurangan emisi karbon dioksida sekitar 532.000 ton per tahun. Anda mungkin penasaran, Tiongkok mempunyai luas daratan sekitar 9,6 juta kilometer persegi, dan luas lautan sekitar 73 juta kilometer persegi. Mengapa mereka memilih untuk membangun proyek fotovoltaik surya di atas air? Apa keuntungan pembangkit listrik fotovoltaik di atas air? Jika ingin membangun pembangkit listrik tenaga fotovoltaik di luar perkotaan, harus menempati lahan yang luas, sehingga merugikan perkembangan kota. Meskipun Tiongkok barat laut memiliki padang rumput dan gurun yang luas, serta relatif kaya akan sumber daya lahan, wilayah tersebut berpenduduk sedikit, dan kebutuhan listrik tidak tinggi. Sebaliknya, konsumsi listrik sebagian besar terkonsentrasi di wilayah timur yang padat penduduknya, dan lahan di wilayah tersebut telah dikembangkan secara luas, dan tidak cocok untuk pembangunan proyek fotovoltaik skala besar. Karena itu, membangun pembangkit listrik fotovoltaik di atas air secara inovatif telah menjadi solusi ideal. Tentu saja, pembangkit listrik tenaga fotovoltaik terapung memberikan sejumlah keunggulan besar dibandingkan pembangkit listrik tenaga fotovoltaik tradisional di darat. Kondisi alam danau sangat cocok untuk pembangunan dan pengoperasian pembangkit listrik tenaga fotovoltaik. Permukaan danau biasanya datar dan terbuka, yang secara efektif dapat memantulkan sinar matahari dan hampir tidak ada penghalang, sehingga panel surya dapat bekerja dengan baik dan sangat meningkatkan efisiensi pembangkit listrik.
Selain itu, pembangkit listrik fotovoltaik terapung sangat hemat biaya. Karena pembangkit listrik jenis ini dibangun di atas air, maka menghemat biaya pembebasan lahan dan menurunkan ambang investasi secara signifikan. Secara umum, panel surya terapung biasanya memiliki masa pakai minimal 10 tahun, namun selama periode ini tidak diperlukan biaya tambahan selain biaya pemeliharaan dasar. Oleh karena itu, dalam jangka panjang, pembangkit listrik tenaga fotovoltaik terapung ini juga merupakan arah penting bagi pengembangan energi berkelanjutan. Menariknya, pembangkit listrik fotovoltaik terapung yang baru dibangun di Tiongkok juga memainkan peran penting dalam perlindungan ekologi. Para insinyur dengan hati-hati merancang tata letak modul fotovoltaik agar pembangkit listrik ini dapat mencakup wilayah perairan yang luas dan secara efektif mengurangi penguapan air serta menghemat sumber daya air yang berharga. Selain itu, dengan tidak adanya sinar matahari, hal ini membantu menghambat pertumbuhan alga yang berlebihan di dalam air, menjaga kualitas air bersih, dan melindungi lingkungan ekologi bawah air. Di bawah perairan ini yang ditutupi dengan panel fotovoltaik, Tiongkok memanfaatkannya untuk budidaya perikanan yang telah menjadi titik pertumbuhan ekonomi baru. Karena efek peneduh dari panel fotovoltaik dapat menurunkan suhu air sekitar 2 derajat Celcius, hal ini tidak hanya menyediakan lingkungan hidup yang ideal bagi hewan air, tetapi juga membantu mengurangi penyakit umum dalam budidaya ikan. Model yang menggabungkan pembangkit listrik fotovoltaik dan budidaya perikanan ini secara signifikan meningkatkan efisiensi dan profitabilitas budidaya. Masyarakat setempat mengatakan bahwa melalui model inovatif ini, pendapatan tahunan dari tambak udang dapat mencapai 80 juta rupiah, hampir 3 kali lipat pendapatan dari budidaya perikanan tradisional. Hingga saat ini, teknologi pembangkit listrik fotovoltaik terapung telah menjadi tren dalam pengembangan energi berkelanjutan dunia. Di bidang ini, tidak hanya Tiongkok saja yang menorehkan prestasi luar biasa, namun Eropa juga tidak ketinggalan. Baru-baru ini, Belanda berhasil meresmikan pembangkit listrik tenaga fotovoltaik terapung terbesar di Eropa, yang dibangun di atas danau penambangan pasir yang terbengkalai, dengan kapasitas terpasang 27,3 MW, menjadi proyek terbesar di dunia setelah Tiongkok. Pada saat yang sama, Singapura juga secara aktif membangun pembangkit listrik tenaga fotovoltaik terapung berkapasitas 60 MW, yang dibangun di atas air dan akan selesai pada tahun 2024. Menurut prediksi dari Organisasi Industri Fotovoltaik, pada tahun 2024, kapasitas terpasang kumulatif pembangkit listrik tenaga fotovoltaik terapung di seluruh dunia akan mencapai sekitar 4.100 MW. Meskipun jumlah ini masih menyumbang sebagian kecil dari total kapasitas pembangkit listrik fotovoltaik terpasang di dunia. Namun, dengan kemajuan teknologi yang berkelanjutan, pengurangan biaya dan akumulasi pengalaman desain, konstruksi dan operasi yang berkelanjutan, teknologi pembangkit listrik fotovoltaik terapung diharapkan menjadi arah penting dalam bidang energi terbarukan. Jadi apa pendapat Anda tentang pembangunan pembangkit listrik fotovoltaik ini? Beritahu kami di komentar di bawah. Terima kasih telah menonton, dan jika Anda menikmati video ini dan menganggapnya informatif, silahkan klik tombol suka dan berlangganan.